Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah autocomplete dari textbox begitu. Kita simulasikan, kita membuat sebuah aplikasi login gitu, aplikasi login yang memang kita tidak fokus pada logic loginnya ya. Kita hanya fokus pada logic autocomplete-nya. Dan kita contohkan di sini di textbox begitu. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita login seperti ini ya. Passwordnya terserah apapun itu, kemudian kita login. Kemudian kita login ulang dengan user lain, kemudian kita klik login. Nah, apabila kita masukkan user yang pertama, dia akan keluar autocomplete optionnya seperti ini dan autofill dia ya, modelnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang, langsung kita tap cukup untuk menggunakan autocomplete-nya begitu. Dan autocomplete ini dapat dari username yang pernah kita gunakan ketika login, dan kita juga bisa batasi hanya username yang telah berhasil login saja yang kita save di autocomplete-nya begitu. Begitu teman-teman. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak video kali ini. Oke, kita mulai dari form kosong seperti biasanya. Kita akan membuat simulasi aplikasi login ya. Jadi kita buat aplikasi login. Tulis user login. Oke, kemudian kita rubah warnanya menjadi salmon. Oke, setelah itu kita tebalkan tulisannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan textbox begini. Jadi autocomplete ini sebenarnya selain textbox mungkin ada kontrol lain ya yang support dengan autocomplete begitu. Selama ada fiturnya kita bisa gunakan autocomplete ini. Kita coba menggunakan textbox karena ini yang paling umum ya digunakan. Jadi kita buat seperti ini. Ini adalah textbox untuk username, kemudian ini adalah textbox untuk password. Dan yang kita gunakan untuk autocomplete-nya kita yang atas ya, yang username tentunya, karena password kan tidak mungkin kita gunakan autocomplete begitu. Oke, kemudian kita pilih button seperti ini. Buttonnya kita ganti tulisannya menjadi login. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa mulai menggunakan form ini ya untuk kita coding. Nah, sebelumnya kita harus atur dulu mana yang kita aktifkan fitur autocomplete-nya. Kita klik yang textbox atas, kemudian kita di bagian properties kita cari yang namanya autocomplete source. Nah, autocomplete source kita pilih custom source. Ini sebenarnya ada banyak sumber ya, sumber list dari autocomplete yang kita bisa gunakan, dan sumbernya bermacam-macam, mulai dari database atau file yang file teks ya, yang akan kita contohkan, atau dari sumber lainnya. Ini saya juga kurang paham, mungkin teman-teman lebih paham bisa komen di bawah ini fungsi masing-masing seperti apa begitu. Cuman kita gunakan custom source karena kita akan nanti masukkan manual begitu dari file teks yang kita tentukan, kita buat nanti. Oke, kemudian autocomplete mode kita gunakan suggest append. Ini sebenarnya apa perbedaannya suggest dan append atau suggest append kedua-duanya. Ini nanti kita coba contohkan ya, nanti kalau sudah selesai kita coba contohkan apa perbedaannya begitu. Oke, setelah kita setting seperti ini background collection. Sebenarnya kalau kita masukkan ini, kita bisa masukkan manual di sini apapun itu begitu. Kita contohkan halo seperti ini, dan kita enter untuk memisahkan yang kedua marketing gitu. Oke. Nah, kalau kita start seperti ini, maka ketika kita tulis halo, kita tulis H saja, ini maka
bagian bawah ini akan keluar tulisan atau suggest-nya ya, sesuai dengan suggest yang kita daftarkan pada collection ini tadi, autocomplete custom source-nya di sini tadi. Nah, begitu juga ketika kita tulis marketing, kalau kita tulis M, dia akan muncul seperti ini. Nah, apa perbedaannya yang mode tadi? Kalau dia suggest saja, maka ketika kita klik M seperti ini, maka dia tidak menambahkan apapun di belakangnya. Jadi hanya mengeluarkan daftar dari autocomplete-nya, begitu, yang sesuai dengan yang kita ketik, begitu. Kemudian kalau kita ganti dengan append begini, dia tidak keluar daftar marketingnya. Nah, di bawah ini, tapi dia langsung seperti melengkapi, begitu, langsung melengkapi. Nah, kalau kita pilih suggest append, ini dua-duanya akan muncul. Dia juga akan muncul di bawah daftarnya begini. Jika mungkin ada beberapa item, dia akan muncul banyak dan kita bisa buka seperti ini supaya lebih jelas. Dan dia juga melengkapi dari pilihan yang paling atas, begitu. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke codingnya ya. Kita tadi set sudah benar ya, tadi kita set suggest append, oke. Kemudian kita masuk ke codingnya, oke. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi, 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi create, begitu. Apa yang kita create? Yang kita create adalah 2, yaitu adalah create create directory atau folder, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah create filenya, begitu. Ini mungkin saya besarkan supaya terlihat. Jadi fungsi ini adalah dia membaca jika dia tidak menemukan directory. Ini kita menggunakan special directory ya, yaitu my document. Jadi setiap komputer Windows itu pasti punya my document. Nah, kita gunakan ini supaya kita mudah, begitu ya, kita buka dokumennya. Sebenarnya kita mau masukkan manual, begitu ya, mau masukkan manual itu juga bisa langsung spesifik saja, C atau D atau E dan di mana filenya itu juga bisa, begitu. Atau kita menggunakan ini supaya lebih mudah. Jadi kita letakkan di mana posisinya, kita cek apakah dia eksis atau sudah ada. Jika tidak ada, maka kita buat gitu, create directory dan di mana foldernya kita buat dan foldernya apa, begitu ya. Nah, kemudian kita checking lagi ya, kita panggil lagi ini untuk pengecekan yang kedua, begitu. Nah, nanti kita cek lagi ketika sudah kita buat. Ini tidak masuk ke sini ya, maksudnya ke else, dan di else ini ada pengecekan kedua adalah pengecekan filenya. Di dalam folder yang barusan kita buat tadi, apakah sudah ada coba.txt, begitu. Nah, kalau belum, maka sama seperti yang di atas tadi, kita buat filenya, begitu, file teksnya ya, create text, kemudian alamatnya di mana, begitu, sampai coba.txt. Nah, kalau sudah selesai, maka kita sudah berhasil untuk membuat ini directory jika belum ada dan file dan jika belum ada. Jika kedua-duanya sudah ada, baik directory dan filenya, maka fungsi ini tidak melakukan apapun, begitu, hanya pengecekan saja, begitu. Nah, ini kita masukkan di load ya. Ketika form ini di load, maka kita akan jalankan fungsi ini, begitu. Nah, ketika login, maka kita akan jalankan fungsi yang satunya, yaitu adalah fungsi saving. Jadi kita bisa saving data dari username ke dalam file tadi, begitu. Nah, jadi kita panggil nanti seperti ini, kita panggil dan di dalamnya adalah textbox 1 ya, textbox 1.text. Nah, seperti ini. Nah,
fungsi ini bagaimana cara kerjanya? Fungsi ini adalah ketika kita memanggil fungsi ini, kemudian kita diminta untuk memasukkan ini baru, apa namanya, auto complete yang baru. Nah, ini dia melakukan pengecekan juga di dalam file tadi, di dalam coba.txt ini tadi. Ini kita melakukan pengecekan dulu, apakah di dalam coba.txt ini ada kata atau suggest yang akan kita masukkan. Kalau sudah ada, berarti dia tidak perlu memasukkan baru. Tapi kalau belum ada, dia baru memasukkan kata baru itu ke dalam suggest kita, begitu, atau autocomplete kita, begitu. Ini seperti ini, save autocomplete, dan apa yang mau di save yaitu textbox1.text, begitu ya, yang merupakan username, begitu. Oke, jika kita sudah membuat fungsi yang kedua, ini save autocomplete ini, kita buat fungsi yang ketiga. Apa ini fungsi yang ketiga? Yaitu adalah load autocomplete. Jadi dari file coba tadi yang sudah kita masukkan, ini dia melakukan loading, begitu. Didaftar ulang, dibaca, kemudian didaftar apa saja kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam autocomplete, begitu. Nah, tadi saya lupa menjelaskan ya, di sini ini cara memasukkannya. Jadi setiap kata ini ada kita tambahkan koma untuk pemisah. Fungsinya apa? Fungsinya nanti di sini. Jadi ketika fungsi load autocomplete ini dijalankan, begitu, kita membuat sebuah array of string. Jadi kita buat array, kemudian kita membaca semua file, membaca semua teks di dalam file, begitu, dan kita pisahkan berdasarkan karakter koma. Jadi ketika kita masukkan kata A, B, C, D, E, kita akan pisah dengan koma untuk saving tadi, dan waktu pembacaan dia akan dipisah berdasarkan koma juga, begitu, dan setiap kata-kata tadi akan masuk ke dalam array, begitu. Nah, ketika proses input autocomplete, ini kita jangan lupa untuk melakukan clearing ya, supaya text box ini autocomplete-nya bersih. Kalau enggak, dia akan menumpuk, begitu. Kita clear dulu, kemudian kita masukkan semua yang ada dalam array, begitu. Kita masukkan ke dalam autocomplete custom source yang ada pada text box 1, begitu. Jadi ketika kita selesai saving, kita load ulang untuk refresh lah, seperti gitu. Refresh data dari autocomplete yang kita tulis pada coba. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita uji coba. Oke, ketika pertama kali dibuka, mungkin filenya sebelumnya tidak ada ya. Kemudian ketika kita buka, maka filenya akan ada di dokumen seperti ini. Nah, ini di bagian autocomplete. Oke, dan di dalamnya juga ada file coba.txt. Kalau kita buka filenya, ini kosong ya, karena kita belum masukkan apapun. Seperti ini, kita tutup dulu supaya tidak error. Kemudian kita masukkan kata baru. Halo, seperti ini. Oh, ini tadi ada ini ya, ada, kita sudah masukkan manual tadi ya. Coba kita hapus dulu ya, biar tidak tumpuk. Oke, kita hapus, kemudian kita start. Oke, kita lihat dulu di file cobanya masih kosong, kemudian kita tambahkan halo. Oke, kemudian kita tambahkan coba. Oke, nah kalau kita masukkan halo lagi, nah dia sudah keluar. Ini yang pertama kita masukkan. Dan triggernya atau eventnya kita menggunakan button ya tadi ya. Ketika kita klik login, kita asumsi berhasil login. Nah, kita masukkan ke dalam daftar autocomplete, begitu, dari text box-nya. Jadi kalau kita lihat filenya, file coba, ya ini hasilnya seperti ini.
halo, koma, coba, dan sebagainya. Nah, nanti ketika dia waktu reading atau load autocomplete-nya, dia akan memecah setiap kata ini dengan berdasarkan koma, begitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya jelas, kalau ada username yang menggunakan koma, maka dia akan error, begitu. Tapi kita bisa batasi bahwasanya yang bisa kita gunakan untuk username adalah kata-kata yang tanpa mengandung koma, begitu. Seperti standarnya kalau kita login memang rata-rata memang jarang menggunakan atau dibatasi menggunakan karakter-karakter yang tidak umum, gitu. Rata-rata hanya sekedar kata-kata, begitu. Begitu teman-teman, mungkin yang bisa kita bagi pada video kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya masukan atau punya tips atau trik yang lainnya yang lebih mudah atau lebih ringkas, bisa tulis di kolom komentar. Maksud teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa juga ditulis di kolom komentar. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.